Menggelar Musrenbang RKPD 2024, Pemkab Balangan fokus tingkatkan infrastruktur dan perekonomian daerah. Bank Kalsel bagikan ratusan takjil kepada masyarakat. Bupati Balangan minta pengelolaan dana hibah dilakukan secara tepat. Jelang pemilu, KPU Balangan sosialisasikan penetapan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nanda Yuliarti, berikut batarbangan selengkapnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan menggelar musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang Kabupaten Balangan tahun 2023 di Mahligai Mayang Maurai Paringin, Rabu 29 Maret 2023. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapedalitbang Kabupaten Balangan menggelar musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang Kabupaten Balangan tahun 2023 di Mahligai Mayang Maurai Paringin, Rabu 29 Maret 2023. Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2024 dengan mengusung tema peningkatan infrastruktur dan perekonomian daerah dalam menunjang ketahanan sosial serta pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2024 diawali dengan laporan penyelenggaraan yang disampaikan oleh Kepala Bapedalitbang Kabupaten Balangan, Rahmadi Yusni. Dalam laporannya, Rahmadi menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan suatu tahapan dari sekian banyak tahapan dalam penyusunan RKPD, mulai dari Musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Sementara itu, Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya memaparkan sejumlah pembangunan yang telah diupayakan pemerintah daerah, diantaranya pelayanan kesehatan seperti home care dan pelayanan rumah sakit, membangun jalan usaha tani untuk setiap desa, pembangunan infrastruktur jalan dan penataan kota. Abdul Hadi meminta melalui pelaksanaan forum Musrenbang ini dapat menjadi media bagi seluruh stakeholder untuk dapat berpartisipasi dalam merencanakan arah pembangunan Kabupaten Balangan ke depan. Abdul Hadi juga menyebut pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila dapat memberi manfaat dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Terakhir, Abdul Hadi berharap ke depannya pembangunan di Kabupaten Balangan dapat bersolek melampaui estimasi, setidaknya dapat mensejajarkan diri dengan kabupaten tetangga. Turut hadir dalam kegiatan Musrenbang, perwakilan Balai Jalan Nasional Kalimantan Selatan, perwakilan Dinas PUPR Kalimantan Selatan, unsur Forkopimda, instansi vertikal, kepala SKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk media center pemerintah Kabupaten Balangan. Sebagai bentuk upaya berbagi kebaikan dan kepedulian terhadap sesama, Bank Kalsel Cabang Paringin bagikan makanan gratis berupa takjil kepada masyarakat yang melintas di area sekitar Jalan Kantor Bank Kalsel Paringin, Rabu 29 Maret 2023. Sebagai bentuk upaya berbagi kebaikan dan kepedulian terhadap sesama, Bank Kalsel Cabang Paringin bagikan makanan gratis berupa takjil kepada masyarakat yang melintas di area sekitar Jalan Kantor Bank Kalsel Paringin, Rabu 29 Maret 2023. Momen bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini rupanya dimanfaatkan para pegawai Bank Kalsel dalam menuju pintu kebaikan dan keberkahan. Kepala Bank Kalsel Cabang Paringin, Agus Setiawan mengatakan kegiatan Bank Kalsel berbagi takjil ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan dan dilakukan setiap hari Rabu selama bulan Ramadan. Kegiatan sore ini adalah Bank Kalsel berbagi takjil
Ini diselenggarakan setiap tahun selama bulan Ramadan. Kebetulan pada tahun ini kami selenggarakan setiap hari Rabu. Untuk total yang dibagikan ada berapa, Pak? Yang dibagikan sekitar 100 takjil, dibagikan sekitar jam 4 sampai setengah 5 sore. Ini untuk menyemarakkan dan mensiarkan bulan Ramadan pada masyarakat Balangan. Oleh karenanya, Agus berharap dengan adanya kegiatan berbagi ini Bangkalsel bisa mendapat keberkahan dan mampu menyebarkan kebaikan. Diketahui sebanyak 100 paket takjil dibagikan para pegawai Bangkalsel kepada masyarakat yang melintas. Abdul Halim dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi pimpin rapat koordinasi bersama lintas sektor keagamaan untuk penjelasan dan pelaporan organisasi tentang penggunaan dana hibah di Aula Benteng Tundakan, Paring Selatan, Minggu 2 April 2023. Bupati Balangan Abdul Hadi pimpin rapat koordinasi bersama lintas sektor keagamaan untuk penjelasan dan pelaporan organisasi tentang penggunaan dana hibah di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Minggu 2 April 2023. Dalam rapat tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, para pejabat di lingkungan Pemkab Balangan, tokoh agama, serta organisasi keagamaan. Saat rapat berlangsung, Bupati Balangan Abdul Hadi meminta kepada organisasi keagamaan untuk menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan di tahun 2022. Abdul Hadi mengatakan dengan besarnya dana hibah yang diberikan kepada organisasi dan kegiatan keagamaan di Balangan, agar kiranya hal ini bisa dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Tujuan daripada kegiatan kita adalah pemantapan untuk rencana kerja organisasi keagamaan tahun 2024, kemudian pelaksanaan tahun 2023, dan evaluasi untuk pelaksanaan dana hibah tahun 2022. Nah, harapan dia, Pak? Harapan mudahan ke depan ini semakin lancar, semakin bagus, dan semakin bagus lagi sehingga keagamaan di Kabupaten Balangan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Abdul Hadi berharap ke depan melalui dana hibah ini kegiatan keagamaan di Kabupaten Balangan bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi dan evaluasi tahapan penyusunan daerah pemilihan serta alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Balangan dalam pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 di Meeting Room Arauda Resto dan Waterpark Paringin, Senin 3 April 2023. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya, Nanda Yuliarti, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kesetaraan nilai suara. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi dan evaluasi tahapan penyusunan daerah pemilihan serta alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Balangan dalam pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 di Meeting Room Arauda Resto dan Waterpark Paringin, Senin 3 April 2023. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Sosialisasi dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Balangan, Saripani, turut berhadir staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setda Balangan, jajaran Forkopimda, perwakilan SKPD, para camat, perwakilan organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi mahasiswa, dan organisasi kepemudaan. Ketua KPU Balangan Saripani meminta kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini agar dapat lebih mengetahui tentang penetapan dapil dan menentukan calon-calon yang akan dipilih nantinya. Harapan kami bahwa masyarakat Balangan lebih mengetahui tentang daerah pemilihan yang ada di wilayah Balangan.
dan nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Bupati Balangan dalam hal ini diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Hasmiati mengatakan proses penataan dan alokasi ini tentu berdasar pada basis data dan prosedurnya. Seperti diketahui, Dapil merupakan area pertarungan bagi para peserta pemilu. Untuk itu penting bagi masyarakat tahu agar lebih mantap nantinya dalam memberikan hak suara. Ditemui usai acara, Henry Gunawan selaku narasumber mengatakan daerah pemilihan ini sangat penting untuk pemilu di tahun mendatang. Karena pada dasarnya hal tersebut merupakan pintu masuk untuk menjadi peserta pemilu. Daerah pemilihan ini sangat penting sekali ya untuk pemilu di tahun 2024 ini, karena pada dasarnya peserta pemilu itu tentunya sebagai pintu masuk untuk menjadi peserta pemilu. Kan pertama dia ditetapkan sebagai peserta pemilu, nah setelah itu dia harus mengetahui daerah pemilihan di mana mereka nanti menempatkan para wakilnya untuk berkompetisi di pemilu tahun 2024 ini. Masyitah dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.